Selamat, kok selamat sih? Sampai ketemu lagi di Jurnalistik Salam Televisi bersama jumpa saya, bersama dengan Bayu Sugarda, Akhir, Carlos, dan Vira. Dan kali ini kita akan membahas tentang Geng Live Report. Kita sudah membahas tentang paket, PO, SOT, soundbite. Nah, sekarang kita ngebahas tentang Live Report. Nah, untuk kali ini Live Report akan disampaikan penjelasannya ke pemateri kali ini adalah Vira. Pemantik tepatnya benar. Cir, lu laptop baru ya, Cir? Kagak. Keren banget. Pakai HP. Pakai HP. HP lebih jernih. Iya, bening banget itunya. Bening banget. HP show me the meaning. Oh, ya ampun, kirain. Aku juga modalnya HP sama lampu. Oke. Gua pakai lampu malah lampunya dari atas aja. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang tepatnya tentang live report. Nah, ini judulnya gue bikin your report. Jadi keren. Barking itu apa ya? Kenapa gue menyamakan live report ini sama barking like a dog gitu ya? Jadi kayak gonggongan anjing. Dalam artian live report itu memang harusnya nggak sama dengan LOT atau laporan dari lapangan lainnya, karena live report itu nilainya memang lebih unggul gitu. Karena kenapa? Itu menyimpan pesan yang penting untuk publik. Jadi kayak breaking news, makanya disebut breaking news. Nah, makanya gue sebut WOF. Nah, sebelum kita live report atau keputusan live report itu dari mana, ya WOF-nya itu kita harus punya apa? Kenapa itu begitu penting untuk live report? Nanti macam-macam. Nah, kita bicara selanjutnya lebih ke teknis. Next, Mas Bayu. Thank you. Nah, ini udah WOF-nya apa? WOF-nya gitu ya. WOF-nya itu adalah setidaknya update. Jadi si presenter atau standing upper ya namanya. Stand upper. Oh my god. Udah lupa kami ya. Udah level internasional. Udah bapuk sebenarnya. Stand upper ini pertama lo harus tahu update. Kalau lo nggak tahu update, kalau lo nggak tahu reason behind the story-nya, lo akan jangan sampai kita menjadi foolish ya, jangan sampai kita menjadi stand upper yang bodoh lah gitu ya. Itu juga lo harus update. Isinya apa, datanya apa, situasinya seperti apa. Setidaknya kita harus tahu itu. Apakah suasananya sepi kah kayak di KPK gitu, atau demo seramai apa, atau isinya apa. Live reportnya siapa yang ditangkap. Kalau cuman gambar kedatangan doang, ya setidaknya kita harus tahu kisi-kisinya apa. Itu pentingnya kita lobby dari orang dalam misalnya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, next-nya adalah bahwa kita, nah ini mulai setting nih. Satu, setting konten. Ini intinya adalah ngobrol sama kameramen, sama SNG ya, sekarang pakai SNG apa pakai apa? Pakai ini aja, live-nya pakai AViWest. Pakai AViWest. AViWest itu. Tapi lebih pakai 4G Kapia. Pakai digendong live view ya, live yang view. digendong itu kan. Gendong aja. Atau diselempangin ya. Selempangin itu. Yang kayak tas gitu kan. Tapi intinya adalah lo tetap harus ngobrol sama kameramen lo, sama produser lo, sama presenter yang ada di studio lo gitu ya. Dan itu intinya adalah janjian. Lo mau settingnya seperti apa? Presenter mau nanya apa sama gue? Gue mau jawab apa? Nah, di situ harus kuat. Juga penampilan. Penampilan ini penting buat kita. Kita harus seger, kayak foto model aja sih. Kalau lo lagi ruwet di foto ya lo jelek gitu. Atau di panggung juga seperti itu, lo harus benar-benar good mood banget di situ. Dan itu ngaruh banget. Nggak harus menor kalau di lapangan ya, cuman dandan itu ngaruh banget. Gue beberapa kali mendadak disuruh live report itu, yang berat itu adalah moodnya. Walaupun momennya sebenarnya hanya waktu itu Natalan misalnya, nggak terlalu berat di gue. Atau hanya kampanye Megawati Prabowo waktu itu, karena harus ada. Cuman membangun moodnya itu yang agak-agak susah, dan itu ngaruh ke penampilan. Itu. Nah yang terakhir, apa aja sih isinya? Macam-macam sih. Bisa pandangan mata, situasinya seperti apa sih?
apakah jalanan sudah dibuka setelah demo berakhir misalnya kayak gitu. Nah yang kedua juga bisa wawancara. Wawancara ini agak tricky sih sebenarnya, kalau apakah sepenting itu ya kita wawancara live report ya. Tapi beberapa momen memang akhirnya diperbolehkan, disepakati lah di newsroom gitu ya. Nah yang terakhir ini yang menantang, update umum dan khusus. Itu apa ya bahasanya ya? Ya di sini memang tantangannya sih. Lo wartawan berpengalaman apa tidak? Lo wartawan mumpuni apa tidak? Wartawan apa gitu? Modal seperti apa? Dan ini yang agak susah banget. Orang nggak nyangka ya, live report KTT negara-negara presiden apa itu susahnya setengah mati. Karena apa? Seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal itu terjadi banyak hal. Itu masalah perdamaian dunia. Jadi kalau lo ujuk-ujuk datang ke acara KTT dunia misalnya, tapi lo nggak tahu isu di belakangnya, lo nggak akan bisa live report, nggak mampu live report karena lo nggak tahu ceritanya apa. Atau misalnya waktu itu menentukan, gue pernah pengalaman itu adalah waktu siapa yang akan mendampingi Megawati sebagai calon wakil presiden. Di Kongres itu, bukan di Kongres waktu itu, musyawarah nasional, Munas, apalah gitu. Munaslup ya, Munas nggak pakai lup, luar biasa. Itulah. Itu seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi karena gue punya beberapa insider di dalam, tercetuslah di dalam bahwa, Mas, ini isinya apa di dalam? Gue nggak tahu apa-apa nih, gue mau live report. Udah Firas, pokoknya sebut aja Prabowo akan jadi cawapres. Lu serius ya? Serius. Kamu, kita taruhan. Nama saya taruhannya, tapi jangan sebut nama ya, karena kayak gitu kurang lebih begitu. Nah di situ thanks to-nya bahwa gue udah cukup lama laporan dari PDIP gitu ya, dari Megawati, jadi gue tahu di Tengku Umar juga tahu beberapa nama, gue konfirmasi ya memang itu isinya. Dan kita lumayan waktu itu SCTV lumayan yang early ya, bukan pertama, cuman kita yang menggaungkan bahwa Prabowo pasti jadi cawapres waktu itu. Nah itu tuh live report yang sangat menantang tuh di situ. Kalau pandangan umum itu misalnya di pandangan mata itu misalnya di bencana ya, itu jelas lah data. Kita pakai data. Sekarang kan ada BNPB. Terus misalnya kita bisa wawancara korban. Cari aja korban di situ. Nah update-nya itu yang justru itu yang paling menantang. Lo mau ngomong apa di closing ya? Apakah ada rencana apa? Apakah ada tips-tips tertentu atau ada beberapa hal yang harus orang belum tahu, terus kita baru kita yang tahu, terus bagaimana dengan penyusunan kata-katanya, itu yang agak sulit. Nah, selanjutnya kita ada contoh ya Mas Bayu ya? Yes, sebentar ya. Gua stop sharing dulu sebentar. Yang mau yang RTV atau almarhum Rifai Pamoni? Rifai aja kali ya, biar walaupun agak... Wah ini bukan masalah keberpihakan atau politisnya ya, tapi bahwa ketika live report itu apapun kita harus siap. Waktu itu yang ngalamin gue sama Acir juga pernah ya, Acir waktu di GBK ya. Gue waktu demo aksi buruh. Itu ketika live report begitu banyak orang yang ngerumunin kita. Mereka baik-baik aja, nggak nyerang nggak apa gitu ya. Cuman ketika kita report itu semua orang ngerubutin terus pengen masuk TV apa segala macam gitu. Itu siap nggak siap tapi kita harus siap misalnya kayak gitu. Termasuk juga hal-hal teknis sih. Rory.
harus siap dengan segala kondisinya. Gua nggak yakin bahwa gua akan setabah itu juga seperti Rifai gitu ya. Kalau di kondisi seperti itu, dia tidak melawan, dia tetap dengan laporannya sampai akhirnya ya harus diamankan. Tapi intinya adalah live report itu seperti itu. Kita harus siap dengan kondisi apapun, termasuk gangguan teknis. Itu sering banget kayak gitu. Tipsnya adalah live report tuh mental sih sebenarnya. Lo harus memang mental. Satu mental. Kedua itu lo harus kaya akan data, kaya akan pengetahuan apa segala macam. Lo harus siap. Gua bahkan beberapa kali tuh produser tuh mungkin ya karena produsernya banyak juga yang nggak ngerti lapangan apa gimana, dia mengganti setting tuh detik-detik terakhir. Itu salah satu hal yang nyebelinnya di situ gitu ya. Harusnya sih nggak kayak gitu. Harusnya kalau udah di setting ya sudah kita stick dengan apa yang udah di setting. Itu aja sih. Teman-teman silahkan sharing. Masih ada satu lagi video nanti belakangan aja atau gimana? Iya, video satu lagi. Ya, satu lagi ya? Boleh. Satu lagi. Oke. Boleh play aja ya, play aja. Walaupun sama aja sih. Nggak apa-apa, play aja. Oke. Play. Jadi ini yang RTV ya. RTV apa yang CNN? Apa yang CNN? CNN aja boleh. Ini CNN. Gua nggak tahu linknya gua. Bukannya ada ya di atas ya? Coba ya. CNN yang ada Viranya. Bukan, CNN yang ditangkap lagi live report ditangkap. Oh, yang cowok itu negro masalah. Iya. Gila, gue nggak politically correct banget ya, gue bilang negro. Iya, jangan. Coba bagian itu dihapus deh. Nanti viral kemana-mana. Afro-American. Negro, ya, aduh kacau. Jadi lu mau kasih lihat yang ini aja, CNN aja? CNN aja kali ya? CNN sesuai dengan ini karakter KPI yang sebagai koresponden internasional. Aduh, amin. Internasional. Enggak, lu evening, kita evening. Evening. Kelas malam. Buka loh, 3 September evening, ayo iseng-iseng nyobain. Getaway setahun. Oke. Males loh, nanti online lagi belajarnya. Enggak, ada yang blended program kok, yang berangkat sekarang juga pada berangkat. Oh ya. Ini kedengeran suaranya ya? As we're seeing these remote pictures with this law enforcement presence direct. Nah, ini kalau nggak salah di menit ke-6. Di menit ke-6. People have been out on the streets protesting why this violence is taking place. There is some action behind you. Hang on. Kelamaan deh, nggak deh? Iya, menit ke-6, bener. Being arrested now. Nah, ini mulai ini. Nah, ini udah mulai nih diperiksa segala macam. Terus nih, live reporter pakai celana pendek ternyata. Ini kameramennya dia. Kameramennya kalau si reporternya enggak. Ya, kameramennya bawa live view. If you're just tuning in, this is our camera crew, our CNN camera crew, being arrested by the Minneapolis State Police. We believe the camera is now on the ground because our cameraman has been handcuffed. Our correspondent, Omar Jimenez, was also led away in handcuffs, as was his producer. They were standing where they were told to stand previously by police. They were out of the way. We don't know why they are being arrested. They're not being given any explanation as far as we can hear for why they're being arrested. We don't know why they're being handcuffed and led away. They are allowed. Oke, kira-kira udah dapat gambarannya ya. Kita lagi satu hal ya. Ini satu hal yang penting adalah dia bicaranya handcuff, bukan arrested. Kelihatannya nggak ada apa-apa ya. Cuman kalau menurut gue dia sangat detail banget. Kalau arrested itu kan lo tahu punya suratnya gitu ya. Lo dijelasin kenapa lo di arrested, tangkap. Ini apa, handcuff? Di borgol. Ya, di borgol. Iya. Itu ketika live report lo inget kata-kata itu aja luar biasa susahnya kalau bagi gua ya. Padahal kan itu yang benar-benar peristiwa yang sangat mendadak. Nah itu yang kita harus tahu ketika live itu apa ya? Pemilihan kata. Iya, pemilihan kata, terus story-nya daging dari story dari peristiwa itu apa kayak gitu. Bagaimana dia menunjukkan bahwa polisi itu sangat tidak bersahabat dengan jurnalis kan gitu ya. Makanya kata-kata had been handcuffed itu
sangat dalam sebenarnya dibanding had been arrested gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu kata-kata yang mujarab banget sih kalau menurut gue gitu. Itu memang harus kita siap sih. Dan itu gak gampang. Itu gak gampang. Oke, jadi tadi sedikit recap, intinya ada 3 yang harus diperhatikan ketika kita live. Yang satu adalah isi kontennya ya. Terus habis itu yang kedua adalah setting konten dan penampilan. Nah, setting konten itu lebih kepada kita posisinya ada di mana begitu ya kurang lebih ya. Yap. Nah, terus habis itu pandangan mata wawancara, update umum dan khusus. Jadi kita harus menentukan apakah ini kita cuma kasih update umum atau kita mau spesifik. Kalau misalnya spesifik atau khusus, biasanya ada rangkaian pelaporan live yang terjadi sebelumnya begitu kan. Sehingga asumsinya penonton sudah tahu update terakhir, kita harus memberikan update terbaru gitu kan. Jadi harus spesifik.